Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidha al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib di Masjid Hizbullah Singosari yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberi kita rahmat, hidayah dan inayah, sehingga kita sampai hari ini masih diberi kesehatan serta diberi kesempatan untuk ikut sholat berjamaah di tempat yang sangat mulia ini, dilanjutkan dengan hadir majelis ta'lim. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Allahumma amin. Dan tak lupa kita juga bermohon kepada Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah SWT, baik itu dari kalangan orang tua atau juga guru-guru kita, masyayikh kita, ulama-ulama kita, serta handai tolan kita, mudah-mudahan mereka yang telah dipanggil oleh Allah SWT, semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan itu diterima dan pahalanya dilipat gandakan, serta seluruh kesalahan-kesalahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana mereka ternyata termasuk orang-orang yang semestinya disiksa oleh Allah, mudah-mudahan Allah berkenan untuk meringankannya, bahkan membebaskan dari siksa di alam kubur. Dan juga kita bermohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan saudara-saudara kita dari keluarga-keluarga kita yang saat ini dalam keadaan sakit, mudah-mudahan mereka diberi kesembuhan dan diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan aktivitasnya sebagaimana sedia kala. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana biasanya saya membaca kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari, yaitu pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pada kesempatan ini kita sudah sampai pada halaman 29. Adapun temanya adalah tentang menyebutkan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Sudah kita bahas yang terlebih dahulu banyak hadis-hadis yang dinukil oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Tentunya pelajaran kali ini untuk melengkapi apa yang telah kita bahas sebelumnya. Bahwasanya pelajaran yang dulu ya, agar nyambung, saya kutip sedikit. Wa minha, di antara tanda-tanda dekatnya datangnya hari kiamat itu la taqumus sa'a, tidak akan terlaksana atau terjadi hari kiamat hatta takhruja,
sehingga keluar sab'una kadzaban, 70 pembohong, penipu, ya khususnya pembohong dalam dunia agama ya. Misalnya agama mengatakan sesuatu itu halal dikatakan haram, ya, atau sesuatu yang haram ya, karena kepentingan pribadi atau kepentingan golongan atau kepentingan politik misalnya, maka dikatakan halal ya. Atau juga berbohong, nah, misalnya mengaku-ngaku menjadi seorang nabi ya, mengaku-ngaku menjadi seorang malaikat. Nah, ini namanya para pembohong. Nah, itu ada tanda-tanda kalau sudah bermunculan apa itu para pembohong semacam itu, maka sebenarnya itu sudah dekat dengan hari kiamat. Itu bab yang terdahulu. Ya. Qultu wa ma ayatuhum, kutanyakan wa ma ayatuhum, apa tanda-tanda mereka itu? Ya, yaitu para pembohong itu. Qala, Nabi bersabda, ya'tunakum bisunnatin lam takunu 'alaiha. Ya'tunakum bisunnatin, mereka mengajarkan sunnah, ajaran-ajaran yang baik, lam takunu 'alaiha, yang kalian tidak pernah mengamalkannya. Yughayyiruna biha sunnatakum, dan mereka berusaha untuk merubah kebiasaan kalian yang dulu-dulu sudah diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Fa idza ra'aitumuhum, apabila kalian melihat golongan semacam ini suka berbuat sesuatu ya, mengatakan sesuatu yang bukan pada tempatnya, bukan yang sebenarnya ya, yang ini bukan ajaran agama dikatakan agama, atau sebaliknya ini ajaran agama dikatakan ini bukan ajaran agama. Pokoknya selalu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh para ulama-ulama salaf terdahulu. Nah, kalau kalian melihat mereka golongan semacam ini, fajtanibuhum, maka hindarilah mereka, jauhi mereka, jangan ikuti mereka. Rawal Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Itu pelajaran yang terdahulu agar nyambung ya. Kemudian sekarang kita melanjutkan wa minha, di antara tanda-tanda dekat dengan hari kiamat, yaitu idza dhaharal qaulu wa huzinal amal, yaitu apabila telah banyak bermunculan pendapat-pendapat, khususnya pendapat-pendapat pribadi yang di-build up seakan-akan sebagaimana itu pendapat agama, padahal sesungguhnya adalah pendapat pribadi. Wa huzinal amal, sedangkan amalnya itu enggak dilakukan, disembunyikan bahkan ditinggalkan. Jadi orang sudah mulai senang untuk berbicara agama, tapi amalnya nonsen, tidak ada. Tidak. Kalau sudah bicara agama ramai sekali, ramai bicara agama, bahkan terjadi perdebatan panjang, ya. Tapi begitu waktunya sholat nggak ada yang datang, tidak. Waktunya pengajian nggak ada yang datang, waktunya zakat kabur, ya. Waktunya puasa, ya leha-leha, bahkan merokok di siang hari di mana-mana. Tapi kalau bicara agama luar biasa, bahkan ini lebih fasih daripada yang belajar agama. Ini kalau sudah terjadi semacam itu, ini sebenarnya adalah sudah dekat tanda hari kiamat. Ya, bukti kalau kita melihat media sosial zaman sekarang semacam itu. Orang diajak beribadah susah, asik dengan dunia media sosialnya, ya dah. Sudah aktif, bahkan berdalil, kopas sana, kopas sini, lempar sana, lempar sini, forward sana, forward sini. Tapi begitu
diadakan kegiatan keagamaan yang sifatnya ibadah secara langsung, ya pada enggan, nggak mau tampil, nggak mau hadir. Ini kan zamannya. Ini termasuk salah satu dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat, alias sudah mendekati ya, menjelang hari kiamat. Berarti dengan keberadaan media sosial atau fasilitas-fasilitas semacam Facebook, WhatsApp, apalagi Telegram, Instagram dan lain sebagainya, kalau tidak menunjang kepada ibadahnya masyarakat atau umat Islam, maka itu sesungguhnya adalah salah satu dari sudah dekat dengan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Ya dah. Baik, itu wakuzinal amal wa talafil ansun, dan talaf saling bertentangan, saling merusak, saling gontok-gontokkan. Al-ansun yaitu lisan. Wah, lisan ini sudah tidak bisa terkontrol. Lisan juga tulisan sama ya. Kalau saya mengatakan al-lisan wa tulisan, ya lisan sekaligus tulisan. Ya. Ini kalau sudah menjadi lahan untuk apa ini? Pertengkaran, perselisihan, pakai tulisan, pakai lisan, pakai sekarang kan begitu ya. Bahkan ada yang sudah menjurus kepada ancaman-ancaman. Ya. Ini sebenarnya pertanda sudah dekat datang hari kiamat. Kalau lisan setiap orang ini berbicara, menghantam sana, menghantam sini, saling rusak di antara lisan-lisan manusia, tidak sinkron, bertabrakan-tabrakan. Ya, sepertinya kalau kita meneliti ini, lagi-lagi dunia media sosial ya, medsos. Wah, ini luar biasa ini. Gontok-gontokan yang sangat luar biasa. Ya dah. Ini seperti pertanda Allah menurunkan hari kiamat itu sudah tidak lama lagi. Ya. Baik. Waqtalafatil qulub, dan kalau hatinya umat Islam sudah ikhtilaf, tidak bisa sinkron, satu orang dengan orang yang lain tidak bisa untuk bersatu, golongan satu dengan golongan yang lain tidak bisa bersatu, kelompok satu dengan kelompok yang lain tidak bisa bersatu, ormas satu dengan ormas yang lain padahal sama-sama Islam tidak bisa bersatu, padahal sama. Kadang neneknya satu, gurunya satu, neneknya satu, kebetulan alamatnya berbeda, hanya alamatnya berbeda, kemudian ikut ormas yang berbeda, itu bisa berbenturan. Ya naudzubillah kalau sudah saling tuduh menuduh yang merusak agama. Ya, bahkan kadang-kadang terjadi keributan-keributan, padahal gurunya satu, neneknya satu, ya dah. Hanya beda alamat dan beda ormas. Padahal ormasnya sama-sama Islam. Bahkan di dalam aswaja sendiri disatukan tidak bisa. Ini juga sebenarnya yang demikian adalah pertanda sudah dekat datangnya hari kiamat. Ya, kalau mengikuti apa yang dinukil oleh Mbah Hasyim Asy'ari, ya tentu ada penyebabnya. Penyebabnya biasanya adalah perbedaan cara memahami akidah. Maka akidah yang benar, akidah yang sudah diajarkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dan juga ulama-ulama sebelumnya, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan ulama-ulama salaf terdahulu, kemudian diingkari, kemudian ditabrak, maka terjadilah perbedaan-perbedaan pendapat dan perbedaan kepentingan. Ya, ada kelompok yang memang ingin meluruskan segala sesuatu itu sesuai dengan koridor yang benar, koridor syariat, koridor yang diajarkan oleh para sesepuh. Tapi ada juga kelompok yang koridornya itu tidak demikian. Tapi aku dapat apa? Aku harus duduk di mana? Ya dah. Berapa jumlah yang aku miliki? Jadi perbedaan kepentingan.
Bukan sekedar perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapatan jadi. Nah, kalau sudah terjadi demikian, ya ini adalah termasuk salah satu tanda dekat datangnya hari kiamat. Ya, itu kalau mengikuti apa yang dinukil oleh Mbah Hasyim Asy'ari di dalam hadis ini, waqtalafatil qulub, yaitu hati umat Islam sudah saling terpecah-pecah karena beda kepentingan. Wa qata'a kullu dzi rahimin rahimah, dan telah memutuslah setiap seseorang itu dengan familinya. Sudah mulai banyak di antara keluarga ini terputus tali silaturahimnya. Kalau kata orang Jawa itu kepaten obor dan tidak mau menghidupkan lagi. Ya dah. Nah, ini sudah mulai yang semacam demikian ini sudah melanda di mana-mana. Ini sesungguhnya termasuk tanda-tanda dekatnya datang hari kiamat. Ya, itulah kenyataan yang ada di masyarakat kita, apalagi masyarakat yang hidup di perkotaan, ya, hidup di wilayah-wilayah wilayah kota lah. Jadi kadang-kadang satu dengan lainnya aja bertetangga tidak kenal, ya dah. Tetangga 10 rumah dari tempatnya sendiri nggak tahu namanya, ya. Bahkan yang ironis, kadang-kadang yang ironis, di situ ada keluarganya, family, tapi nggak kenal juga. Kalau terjadi pertengkaran misalnya, ternyata yang mendamaikan itu, ternyata pamannya yang mendamaikan. Ini paman saya, ini juga paman saya, baru ketemu. Ya dah. Banyak kejadian semacam demikian. Sesuatu yang sebenarnya itu adalah family, tapi karena tidak tahu, terputus. Ada suatu kejadian, macam-macam kejadian itu, baru setelah lama hidup bertetangga baru tahu, ternyata kamu itu familiku. Ya dah. Nah, kalau sekarang tidak terjadi apa-apa, maka tidak tahu kalau itu familinya. Ini sudah banyak terjadi, ya. Itu yang dikatakan wa qata'a kullu dzi rahimin rahimah. Fa inda dzalika, maka kalau sudah terjadi masa-masa semacam itu, la'anahumullah, Allah akan melaknat mereka. Wa sammahum, dan Allah akan menulikan telinga mereka. Wa a'ma absarahum, dan Allah akan membutakan mata mereka dan menulikan telinga mereka, sehingga mereka susah untuk diberitahu, susah untuk diberi contoh. Kalaupun diberitahu seakan-akan telinga mereka sudah tuli. Sebenarnya telinga mereka tidak tuli, tapi Allah yang menutup telinga mereka sehingga tidak bisa ada masuk hidayah dari Allah, tak bisa masuk. Ya, karena Allah yang tidak menghendaki. Dan kalau diberi contoh yang baik, bukannya mereka menerima, tapi mereka marah-marah. Karena seakan-akan mereka ini orang buta yang tidak pernah diberi contoh yang baik, mereka justru mengingkarinya. Nah, itu kalau sudah terjadi keadaan yang semacam itu, yang dekat dengan datangnya hari kiamat, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita terbebas dari peristiwa semacam itu. Tapi sepertinya ya memang sudah terjadi di sekeliling masyarakat Islam zaman sekarang. Rawahul Imam Ahmad wa Abdullah ibni Humaid wa Abdullah bin Hamid bin Salman al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Rawahul Imam Ahmad, ya, diriwayatkan Imam Ahmad. Ini mestinya ada kekurangannya sedikit ini tulisannya. Baik, saya lanjutkan. Wa minha, di antaranya, idzan nasu azharul ilma wa bayya'ul amal. Apabila orang-orang itu sudah banyak yang menampakkan ilmunya
Tapi wabayya'ul amal, meninggalkan amalnya, amal baik enggak, tapi ilmunya ditampak-tampakkan. Ya, ilmunya disebar-sebarkan, sedangkan dia tidak beramal dengan sesuai apa yang semestinya. Ya. Watahabu bil alsun, dan mereka menyatakan rasa cinta kepada sesamanya bil alsun, dengan lisannya saja. Watabaghadu bil qulub, tapi saling benci di kalangan hati mereka. Hati mereka tidak senang kalau melihat orang lain senang, orang lain berhasil, orang lain mendapatkan kenikmatan, hatinya nggak senang. Tapi kalau ketemu, wah, seakan-akan mengatakan bersahabat, seakan-akan mengatakan rasa cinta dan mendukungnya, tapi hatinya merasa marah, benci, dengki, dan lain sebagainya. Wataqata'u fil arham, dan saling memutuskan tali persaudaraan. La'anahumullah inda dzalik, maka Allah akan melaknat tatkala hal itu terjadi. Fa'asammahum, dan Allah akan menulikan mereka. Wa a'ma absarahum, dan Allah akan menutup mata mereka, membutakan mata mereka. Rawahu Ibnu Abi Dunya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya anil Hasan, dari Sayyidina Al Hasan radhiyallahu taala anhu. Qala Al Baihaqi, berkata Imam Al Baihaqi, wa ghairuhum, dan yang lainnya rahimahumullah, al amaratu, tanda-tandanya, minha, di antara tanda-tanda kiamat itu, sigharun, ada tanda-tanda kiamat yang kecil sifatnya, waqad madha aktsaruha, dan telah lewat atau terjadi mayoritasnya. Wa minha, di antara tanda-tanda kiamat itu, kibarun, ada tanda-tanda yang besar, satati, akan datang pembahasannya. Yang tadi disebut atau yang mulai kemarin disebut itu adalah tanda-tanda kecil, ini mayoritas sudah tampak, sudah terjadi, ya dah. Ya, seperti tadi itu pertengkaran antar keluarga, ya dah, sudah terjadi. Tapi nanti ada tanda-tanda besar. Insya Allah akan dibahas berikutnya katanya. Wal nakhtimil ahadits al-madhkurat, dan akan kita hatamkan atau kita tutup dengan hadis-hadis al-madhkurat yang akan tersebut di bawah, bima rawahu Muslim, dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya, an Hudzaifah, dari Sayyidina Hudzaifah ibni Asid al-Ghifari radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, ittala'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina, Nabi menengok kepada kita sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu natadzakar, sedangkan kami ini saling mutola'ah bersama, ya, saling natadzakar, saling mengingatkan, bikin majlis, ya, bikin majlis, saling ingat mengingatkan, semacam demikian. Ini kan saling ingat mengingatkan, ya. Jadi dulu sahabat ada yang membuat majlis, mereka berbincang-bincang, ya dah. Kemudian tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk menengok mereka, gitu. Faqala, maka Nabi mengatakan, ma tudzakiruna, apa yang sedang kalian perbincangkan di dalam saling mengingatkan itu? Qalu, mereka mengatakan, nadhkurus sa'a, kami sedang membincangkan atau membicarakan tentang kiamat. Qala, maka beliau bersabda, innaha, sesungguhnya kiamat itu, lan taquma, tidak akan terjadi, hatta, sehingga, tarawna qablaha asyra ayatin, sehingga kalian melihat sebelum kiamat itu ada asyra ayatin, 10 tanda-tanda besar. Fadzakara, Nabi menyebutkan ad-dukhan. Ad-dukhan itu kalau dalam bahasa kamus asap, ya,
Nah, ini takwilan para ulama ada beberapa, antara lain takwilan para ulama juga para sahabat ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kelompok pertama bahwa ad-dukhon itu kelak di dekat hari kiamat, khususnya di semenanjung Arab, sana akan terjadi masa paceklik kering yang berdebu. Kemudian karena berdebu, maka debu itu tertiup angin besar sehingga debu tersebut terbang ke udara dan menjadikan hitam di semenanjung wilayah negeri-negeri Arab. Nah, ini takwilan pertama. Ya. Takwilan kedua yaitu Allah SWT mengirimkan seperti awan, tapi awan ini hitam kelam menakutkan. Nah, kalau awan ini dia menimpa orang kafir atau orang munafik, maka orang kafir dan orang munafik tersebut mati, walaupun sedikit demi sedikit, mati perlahan-lahan. Ya, sedangkan kalau menimpa umat Islam, maka umat Islam itu akan sakit, merasa sesak, tapi tidak sampai mati. Begitu dalam keterangan sebagian para ulama. Nah, ini kapan waktunya? Kalau sudah dekat hari kiamat, yaitu asap tebal yang sangat menakutkan. Tentu sebelum terjadi asap tebal di hari kiamat yang sebagaimana diterangkan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, akan terjadi juga asap-asap tebal yang kadang-kadang menakutkan. Ini sebagai pertanda untuk mukaddimah. Maka kita sering kadang-kadang ya di suatu waktu yang musim hujan, kemudian terjadi awan yang pekat yang sangat menakutkan. Ini adalah pertanda sebenarnya. Pertanda akan terjadi lagi awan semacam itu yang benar-benar dinamakan ad-dukhon. Ya. Jadi ad-dukhon di dalam hadis yaitu awan yang sangat menakutkan bila mana menimpa orang-orang kafir, orang-orang munafik, maka dia akan mencabut nyawa mereka. Tapi kalau menimpa orang-orang Islam, maka akan menyebabkan orang Islam itu sesak nafas sebagai peringatan, ya. Baik. Kemudian yang kedua, wad-dajjal, yaitu tanda dekatnya hari kiamat yang sudah benar-benar al-kubro, yang besar itu adalah datangnya Dajjal. Kalau sudah kita tahu bahwasanya Dajjal itu adalah Allah menciptakan seorang yang pertama dia memiliki akwarul ain, matanya buta sebelah. Dia ini takut kepada dukhon tadi ini. Menurut para ulama, Dajjal ini kalau tertimpa dukhon yang tadi, maka dia akan dia walaupun orangnya kuat ya, tapi dia akan merasakan sakit sehingga akan membekas rasa sakitnya itu di kepalanya sini, di keningnya itu. Dengan adanya dukhon tadi, maka tampak tertulis kafir begitu. Ya, ini adalah Dajjal yang model demikian. Untuk pembahasannya insya Allah di berikut harinya lebih detail lagi. Kemudian wadabah, ada binatang melata yang besar yang akan datang ke keramaian orang-orang, dan binatang ini bisa berbicara, mengajak bercakap-cakap orang-orang itu, dan bercakap-cakap atau mengajak bicara tentang keadaan akhirat, keadaan hari kiamat. Nah, ini akan terjadi nanti, namanya dabah. Bentuknya bagaimana? Wallahu ta'ala alam. Banyak yang ditafsiri oleh para ulama. Ada yang mengatakan hampir seperti ular, ada yang mengatakan demikian ya. Ada yang tidak seperti itu, tapi ya memang binatang melata, kemudian menakutkan. Tapi ya begitu, dia ini bisa berbicara dengan orang gitu. Tapi tidak ada gambar bagaimana, tidak diterangkan ya. Baik. Kemudian berikutnya ini tadi berapa ya? Ad-dukhon, ad-dajjal, ad-dabah, kemudian tulu'u asy-syamsi min maghribiha.
Kalau sudah matahari itu terbit dari arah barat, ya kapan? Wallahu ta'ala alam. Ya bisa saja terjadi, kan bergeser terus ini matahari ya, bergeser kan begitu ya. Sekarang saja yang namanya azan zuhur tepat itu kan tidak di atas kepala, itu ada menyingsing sedikit ini ya, melenceng sedikit gitu ya, entah kanannya entah kirinya, kan begitu. Jadi suatu saat juga akan terjadi bahwa matahari itu akan terbit dari barat. Wa nuzulu Isa ibni Maryam, dan turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Kemudian wa Ya'juj wa Ma'juj, dan muncullah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj itu adalah kaum dari anaknya Yafid. Jadi Yafid itu putranya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh punya anak namanya Yafid. Yafid ini punya apa? Punya anak yaitu Ya'juj dan Ma'juj, besar dan banyak. Terus ini beranak pianak. Lah itu dulu yufsiduna fil ard. Ya. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini cucunya Nabi Nuh yang dikatakan inna Ya'juj wa Ma'juj ya yufsiduna fil ard. Ini dulu suka merusak. Ya namanya cucu macam-macam, anak juga macam-macam. Ada anak yang baik, ada anaknya tidak baik, ada cucu yang baik, ada cucu yang tidak baik. Cucunya ini yang merusak. Itu di zaman Raja Iskandar Zulkarnain. Pada akhirnya karena Ya'juj dan Ma'juj ini merusak, ditangkaplah oleh Raja Iskandar Zulkarnain di zaman itu. Ya, termasuk raja yang kuat dan ahli ibadah kepada Allah SWT. Kemudian dibuatkan penjara bawah tanah. Ya, menurut sebagian riwayat dikatakan ini penjaranya itu di bawah tanah alias satu gunung yang dilobangi kemudian dimasukkan, kemudian di pintunya itu diberi pagar besi. Ya, subhanallah. Ini pagar besi ini kalau dengar azan atau zikir menyebut nama Allah SWT maka dia akan menguat. Padahal oleh kelompok Ya'juj dan Ma'juj ini terus digerogoti. Ya, tapi begitu mendengar azan lagi kuat lagi, digerogoti lagi, hampir menipis. Demikian menurut sebagian riwayat. Ya, dia akan keluar di suatu masa, akan keluar Ya'juj dan Ma'juj ini. Nah, menurut sebagian riwayat juga dikatakan Ya'juj dan Ma'juj ini salah satu dari mereka. Ini kan suatu kaum ya, suatu kaum. Kalau mereka keluar kemudian menghirup telaga, maka satu orang Ya'juj ini sanggup untuk meminum air telaga sampai habis. Betapa kuatnya ini. Ya, dikatakan Ya'juj dan Ma'juj karena kuat dan karena banyak. Nah, ini ya istilah. Ya. Begitu menurut sebagian ulama. Berikutnya adalah akan datang wasalah satu khusuf, 3 gerhana bulan. 3 gerhana bulan. Insyaallah juga pembahasannya akan dilanjutkan pada tulisan berikutnya. Pertama, khosafun bil masyriqi, kalau sudah ada gerhana bulan yang berada di timur, wa khosafun bil maghribi, ada gerhana bulan yang tampak di barat, wa khosafun, dan ada gerhana bulan di jaziratil Arab, di semenanjung tanah Arab. Ya. Wa akhiru dzalika narun takhruju minal Yaman tatrudun nasa ila mahsyarihim, dan diakhirilah kejadian-kejadian itu dengan keluarnya api dari negeri Yaman yang mengusir
orang-orang atau manusia itu sampai ke mahsyarnya. Mahsyar itu apa? Menurut sebagian ulama, mahsyar dalam bab ini dibagi menjadi dua. Ada mahsyar, tempat pengumpulan masyarakat tatkala di dunia, ya berarti di hari kiamat itu mereka dikumpulkan, kan dibangkitkan, ya dibangkitkan, dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian trompet sakakala kematian bersama, kemudian ada mahsyar lagi, yaitu mahsyar akhirat yang kedua. Jadi ada mahsyar dunia sifatnya, walaupun di akhir zaman nanti, kemudian ada mahsyar akhirat. Begitu menurut sebagian para ulama. Nah, kalau sudah kejadian-kejadian ini sudah pada bermunculan, maka itu ya sudah akhir dunia ini sudah berakhir, ya namanya kiamat kubro yang benar-benar kiamat yang sesungguhnya. Cuman bapak-bapak dan ibu-ibu, paling tidak enak manusia itu kalau menjadi menjadi alamat tanda sebagai penyebab datangnya hari kiamat. Itu paling tidak enak, paling buruk-buruknya orang. Coba diurut, Dajjal itu baik apa buruk? Buruk. Ya'juj dan Ma'juj itu baik apa buruk? Buruk. Ya dah. Orang-orang kafir yang akan disinggahi oleh dukhon, baik apa buruk? Ya buruk. Kalaupun orang Islam, maka akan dikejar atau dihinggapi oleh dukhon, maka menjadi orang yang sakit. Ya dah. Orang sakit dalam artian di sini ya tidak baik kan, lebih baik yang sehat. Ya. Nah, karena itu naudzubillah min dzalik, janganlah kita suka menjadi orang yang dikatakan sebagai orang ini keberadaannya sebagai datangnya tanda datangnya hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jangan suka memotong tali silaturahim. Karena orang suka memotong tali silaturahim sebagai orang yang menjadi tanda datangnya hari kiamat. Kan begitu. Jangan suka bertentangan dengan syariat. Orang yang suka bertentangan dengan syariat ini adalah orang yang menjadi tanda datangnya hari kiamat. Kan begitu. Jangan suka berselisih dengan para ulama-ulama salaf terdahulu. Orang-orang yang suka berselisih dengan para ulama-ulama terdahulu, maka ini orang tersebut juga menjadi tanda datangnya hari kiamat. Jelek jadinya, buruk. Ya, atau syabihun bid dajjal. Orang macam-macam demikian ini syabihun, menyerupai dengan dajjal. Karena kita harus memohon kepada Allah agar kita tidak dijadikan termasuk makhluk-makhluk yang menyerupai dajjal atau menyerupai Ya'juj dan Ma'juj, ya, yang yufsiduna fil ard. Ini sukanya merusak saja di bumi. Naudzubillah min dzalik. Tidak menyenangkan, tidak melestarikan situasi yang sudah baik, yang kondusif, tapi justru kedatangannya meresahkan masyarakat, membuat onar, yufsiduna fil ard, merusak ekosistem yang ada di muka bumi. Ya dah. Ini adalah kelompok-kelompok Ya'juj dan Ma'juj yang yufsiduna fil ard. Naudzubillahi min dzalik. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani akhir kehidupan kita, mari kita menjadi orang yang baik-baik saja, orang yang mengerti ilmu agama, orang yang ahli ibadah, orang yang mendekatkan diri kepada Allah, orang yang mendalami syariat agama Allah, orang yang berusaha menjalankan syariat yang diajarkan oleh para ulama-ulama salaf, orang yang mencintai para guru-guru dan masyayikhnya, tidak jauh dari para ulamanya. Ya, kalau itu yang kita lakukan, mudah-mudahan kita tidak termasuk dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang kedatangannya atau keberadaannya itu sebagai tanda datangnya hari kiamat. Ya, mudah-mudahan kita selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, karena pelajaran berikutnya ini mencakup satu persatu hadis yang akan dibahas secara detail yang dinukil oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya,
Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.